Selamat datang kembali di Pot Bunga Podcast Ibu-Ibu Ngaco. Oh, harus heboh ya. harus heboh. Harus ngaco. Akhirnya kita kembali lagi ya setelah sekian lama Pot Bunga ini vakum. Karena kesibukan host-hostnya dan susah cari tamu. Bukan kita yang sibuk. Tamu-tamu pada susah ya. Tamu-tamunya yang susah, kitanya mah selalu ada. Kita sampai melewati beberapa tahun baru ya, kayak tahun baru yang 1 Januari, ya kan? Tahun baru Chinese. Ya. Terus yang ke Hijriah, tahun baru Islam belum ya? Belum lewat. Belum ya? Nanti. Belum. Kan habis ini. Masih akhir. Puasa dulu, Bu. Oh, puasa dulu ya. Oke. Berarti itu lagi, masih itu ya. Masih itu ya. Kita baru melewati 2 tahun baru. Gue pikir kita udah 3 tahun baru. Gitu loh. Dua. Untungnya. Iya, kok jauh ya dari Hijriah ke bentar lagi Syawal. Jauh ya. Jadi kapan ya? Mungkin bisa tahun baru Egypt gitu kan juga ada tuh. Beda-beda juga. Oh iya benar, bisa juga tergantung perhitungan ya. Ada yang mungkin bintang, Iya, ada yang bulan, matahari. Enggak ada ya? Enggak ada. Biasa aja semuanya. Gak ada. Oke, tamu kita kali ini ada 2, ada Nevi. Mana yang namanya Nevi? Dan Amar. Hai Amar. Ya. Halo Ibu host. Jadi bintang tamu kita kali ini Uti ya. Ukti. Ini karena kita undang karena ini menjelang bulan Ramadan. Oh, gitu. Bentar lagi temanya Ramadan. Oke. Jadi cocok banget bintang tamunya Sesuai. betul. Jadi, seperti biasa kita tuh di awal selalu nanya ya, kayak udah berapa lama sih kalian di sini di Amerika ini? Oh, gitu. itu pertanyaan standar ya. Pertanyaan standar. Pertanyaan memulai. Pertanyaan Memancing. standar. Memancing keributan. Betul. Siapa Mulai duluan? dengan Mbak Nevi. Siapa Oke. aja? Oke, Mbak Nevi. Aku datang tuh November 2021. Berarti berapa tuh? 3 tahun ya? Oke. Iya kan 3 tahun ya? Iya. Iya, tahun keempat nih Tahun berarti keempat ya. ya. 3 tahun 2 bulan ya? Iya, sekarang bulan apa sih? Iya, tergantung lu bulan apa dan. Kan November tuh. Oh iya. Oh iya. Hitung sendiri ya. Oh iya. Baru banget. Gue pinter. Kenapa? 3 tahun benar, 3 tahun Iya. lebih dikit Iya, ya. 3 tahun lebih 3 bulan. 3,3 ya. Iya, 3,3 betul. Iya. Berarti lu datang pas Covid ya? Iya, pas lagi baru-baru buka tuh. Iya maksudnya di Malaysia baru buka. Oke. Oh, dia datang dari Malaysia nih. Oh, iya. Orang lawak ini. Orang lawak ya. Jom lah. Dari Malaysia. Jom. Iya. Jom Amerika ya kan? Jom. Ya kan. Oh iya. Udah cuma itu doang taunya. Iya. Ini seru juga nih. Ntar kita tanya dulu ya. Sekarang si Amar lu dari kapan? Udah lama di sini? Aku dari September 2022. Tapi suamiku Maret 2022. Oh, iya kayak gue yang Iya. terakhir nih. Jadi suami dulu berangkat, all settle up, ya kan udah di-settle semua, baru kan nyonyanya datang. Iya, madam-madamnya datang. Enak-enakan. Oh ini sih kepaksa karena visa. Oke. Seru. Jadi dia, lu berarti udah 3 tahun ya? 3 tahun, Kayak kita ya? Hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun. 2 tahun setengahan ya. Oke. Sekarang kita mulai lagi dari Mbak Nevi berarti. Tadi kan dia dari Malaysia. Lu datang ke sini Covid. Pas Covid tuh kayak kalau di Indonesia itu masih yang tau gak sih yang PSBB Iya. yang ditutup Masih. Maksudnya masker tuh masih terus Gue masih yang kena karantin kok. 50%. Oh, lu masih kena karantin. Yang di Indo- sini kena? Enggak, aku kan ke Indonesia dulu. Oh, oke. Baru ke sini kan dari Malaysia. Nah, itu kena karantin di Jakarta. Oh, berapa hari? Udah yang berapa hari? 2 minggu. Jadi enggak pas lagi aku nyampe, aku mau berangkat dibilangnya kan 7 hari. Terus dari gitu aku nyampe sana tapi ternyata diturunin tuh. Pernah kan sempat 3 kan? hari. 3 hari ya. Iya. Terus ntar naik lagi. Nah, gitu terus kan. aku keluar dari hotel jadi 2 minggu. Oh, gila, untung banget. Iya. Kalau enggak lu bayangin 2 minggu. Nah, doang. itu dia. Oh my god. Udah gitu malah dipisah lagi suami sama anakku yang cowok, terus aku sama anak-anakku yang cewek. Jadi kita nggak ketemu tuh.
Oh, kenapa tuh alasannya? Iya. Karena Kan nggak waktu itu keluarga dapatnya di hotel itu emang ininya cuma misalnya yang satu 4 orang yang kamar itu hanya untuk 4 orang maksimal, sedangkan aku berlima kan. Oh, I see. Oke. Jadi ya udah suamiku kan sama anakku yang cowok, aku sama anak cewek-cewek. Oh, gitu ya. Ya ampun. Nggak dicari yang 5 sih gitu ya Asli. kan. Itu dia nggak dapet Tengah sih. ya udahlah, connecting apa gimana gitu. Kata dulu, kata hotel, ya cuma 3 hari. Iya. Banyak minta Anda. Udah bagus 3 hari depan 2 minggu loh. Iya, benar. Gua tuh 2 minggu. Oh, lu Aku 2 minggu waktu itu di Singapura. Oh ya? Itu sampai panic attack. Iya, iya kan lagi. Iya kan, maksudnya kayak ya Iya, stres lah di kayak situ. rasanya kekungkung gitu nggak sih lo? Benar. Terus di negara orang lagi. Iya. Kayak beda aja pasti rasanya dong. Iya, benar. Iya kan. Terus lu berapa lama di Malaysia? Udah 7 tahun. Ya total 7 tahun. 7 tahun. Tapi maksudnya gini, gue 2 tahun, terus gue pindah 5 tahun. Jadi gue 2 tahun di Malaysia, terus gue pindah Indonesia. Dubai. Oh, pindah Dubai. Terus udah gitu. Ih, melalang buana loh. Iya. Banyak nih bahannya. Mantap banget nih. Mantap. Iya. Terus yang terakhir 5 tahun gitu. Di Malaysia di KL. itu. Oke. Lu di Dubai berapa lama berarti? 2,5. 2,5. 2,5. Oh, ini kenapa lo pindah-pindah karena kantor kerjaan Iya, suami? karena suami. Oh, gue pikir lo jadi TKW bukan ya? Adaptif banget ya Bu. Ya kayak kita sekarang ini lah. Iya sih. Voluntarily TKW. Bener. Bukan terpaksa, gue sih terpaksa. Ya boleh kalau dibilang itu boleh. Ini kan gue bahasanya suka rela. Biar bagusan dikit ya. Kan gini loh, suka rela, suka nggak rela. Kadang-kadang. Tergantung hari. Kalau lagi suka kita rela. Kalau lagi bad mood kayak nggak rela. Lempar piring. Hancur-hancurin barang. Iya, seru. Enggak gitu. Enggak ya. Itu cuma Tasya ya. Terus kalau lo Mar, lo pernah ekspat juga? Apa ini pertama kali? Ini pertama kali ekspat sih. Oh gitu. Ini juga karena kantor suami. Iya. Dan ini juga kemarin tuh sempat visa Amerikanya kayak delay gitu. Oke. Jadi pas ngajuin bareng, tapi ternyata suami dan anak aku keterima. Tapi pas aku dikasih kartu kuning, yang mana itu administrative processing. Wasit ya, Iya. kuning ya. Iya. Gue juga gitu waktu itu. Pas waktu gue mau pindah Oke. ke Singapura, anak dan suami lolos, gue nya enggak. Aduh, sakit Tapi ya. administratif, Oke, bener oke. kayak. Jadi kayak mereka perlu Melihat Supporting lebih lagi lanjut ya. gitu iya ya. lebih dokumennya. lanjut. Terus gue kan agak lo kayak gimana gitu nggak? Gue sih waktu itu gitu loh. Iya kan? Iya sih perasaannya kayak Iya. Udah langsung kacau gitu. Bisa berangkat apa enggak gitu ya. Padahal kan kita satu keluarga ya. Iya, Kenapa iya. kita terasingkan gitu kan? Ada apa denganku gitu. Nah, Kayak iya, lagu ya. Iya. Sama apa denganku. Kamar nyanyi sendirian di kamar. Suami dan anak-anak berangkat. Langsung tuh duduk di pojokan. Iya ya. Benar-benar sih. Itu lo akhirnya apa yang lo lakukan? Maksudnya waktu kayak oke lo dapet kartu kuning. Berarti lo butuh another administratif tuh maksudnya gimana? Kayak dokumen tambahan kah atau apa gitu? Ya, jadi di tulisan itu ditulis kita harus email jejak CV lah pokoknya ya. 15 tahun ke belakang. Ngapain aja tuh. Nggak tahu, mungkin karena emang random kalau aku baca-baca sebelumnya di internet apa segala macam. Itu sebenarnya random tuh kayak gitu. Konsulat tuh jadi ngecek dulu gitu administrasi kita. Nah, pas kita dapat itu ya kita harus nyetorin dokumen-dokumen, terus juga CV, kita pernah travel mana aja. Nah, tapi mereka juga nggak menjanjikan kapan kita bisa di approve. Yang mana itu tuh galau banget. Iya, pasti. Memang Tidak pasti. hal yang tidak pasti itu memang itu ya sumber dari segala stres itu ya kan. Iya, Dan iya. semenjak itu kayaknya aku nangis terus gitu, tapi nggak di depan keluarga. Jadi hanya di sini. Oh di ya itu podcast ini. keluarga akan tahu bahwa selama ini Amar itu nangis. Amar di kamar mandi lama tuh karena nangis. Iya. Jadi nggak pernah ngeliatin ke keluarga, maksudnya Iya, kalau bahwa tuh lo aku tuh ini gitu ya. sedih gitu, tapi maksudnya apa tahap berikutnya, ya udah akhirnya kalau sekolah tetap direncanakan di US di mana tempat tinggal tetap direncanakan, tapi suami
bilang kita punya plan A, B, C gitu kan. Nanti gimana kalau misalnya disetujui alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak sampai akhirnya 5 bulan itu kita waktu itu sempat nggak diterima juga tuh, udah 5 bulan, udah bulan Agustus. Akhirnya suami balik lagi dari US ke sini untuk ke Indonesia. ke Jakarta. ya, dari US ke Indonesia untuk jemput anak untuk ya udah akhirnya sekolah aja dulu di US. Nah udah kayak gitu, udah mulai sekolah, nanti sambil diproses. Nah aku akhirnya juga coba ke Embassy Surabaya, bukan Jakarta aja. Oke. Jadi dari situ akhirnya ya udah akhirnya di push tuh akhirnya. Jadi ada juga usaha itu mungkin agak menghasilkan, di push lah ke Jakarta. Akhirnya 2 minggu setelah itu suami tapi udah berangkat lagi ke US. Bersama anak dan taunya keluarlah itu alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Jadi dari situ wah langsung aja cepet booking tiket apa segala macam, langsung lah aku menyusul di bulan September gitu. Pertanyaan gue, Mar. Jadi waktu di approve itu doanya apa akhirnya? Kok dijabah gitu, Mar? Dijabah gitu loh. Kayaknya udah gara-gara nangis 1 bak kali ya. Baru itu. Oh, air mata ya. Air mata. Tuhan ngeliatnya kayak ya udahlah. Udah cukup nih air mata. Boleh. Kayaknya gitu. Pokoknya doa terus, orang tua juga doa. Alhamdulillah usaha udah sana sini, email konsulat udah setiap hari. Jadi sampai dideteksi juga saya udah hari ke-100 ngirim email ini gitu. Saya saya udah meng-apply bla 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 informasi ini, mohon dilihat dan Dia review lagi. Oke. Tetap usaha memang. Kita kan kaum pengusaha ya, apa-apa harus usaha, kan, gitu. Akhirnya pengacara, betul. Serba bisa. Benar. Uber Bisa. Jangan lupa itu Uber. itu penting gitu. Ini juga ya, deg-degan juga ya, gitu deg-degan awal-awal. banget gitu, iya. Terus ini kan lo yang pertama. Apa? Pasti kan ada tuh kayak ekspektasi lo, nanti gue ke Amerika gue akan gimana, atau gimana ya hidup gue di Amerika, ya kekhawatiran namanya manusia pasti ada, apalagi pertama, terus jauh banget lagi kan. Itu lo gimana gitu pas lo dateng, sesuai ekspektasi enggak, terus strugglingnya apa, yang hal-hal apa sih yang key point lah yang bikin lo jadi lebih struggle gitu. Pas datang ke sini, alhamdulillahnya tuh sempat traveling sendiri gitu kan. Misalnya karena ada konferensi atau misalnya karena ada acara di beberapa negara gitu. Tapi dari situ juga jadi menimbulkan gimana nih kalau stay lebih lama, kan pasti beda cuman kayak berkunjung doang gitu kan. Bener. Nah pas sekarang harus stay lebih lama tuh jadi lebih nanti nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa nih gitu, sebatang kara ya. Sebatang kara gitu kan. Tapi kalau dilihat dari cuaca ya kayaknya cocok-cocok lah gitu ya, di karena Texas ya, di gitu. Texas ya gitu. Terus pas ngelihat sebenarnya yang paling strugglingnya itu lebih ke makanan sih. Iya benar-benar. Jadi lebih ke apa ya, karena makanan itu membuat bahagia. Ya good mood gitu kan. Comfort food kita kan beda. Bukan burger, steak. Iya benar. Iya, burger, pizza ya, pizza. No. Kan karena kita tidak ada Gojek. Iya, Sponsor harusnya ya. Iya, Gojek. Apalagi di Jakarta ya. Apalagi lo di Indonesia tinggal di Jakarta ya? Iya, di Depok gitu. Oke. Iya, Jabodetabek sama. Jabodetabek. Jadi Jabodetabek usaha bukan Jakarta gitu. Sorry orang Depok, mohon maaf. Terus ya emang kayak gitu, Bu. Udah biasa. Itu nanti yang ngomong. Di blacklist ntar di Depok loh. Ada perbatasan loh. Oh iya ya, masa pagar ya. Enggak, tapi kan emang iya kan, food itu kan yang bikin orang tuh menentukan apakah dia akan homesick atau enggak kadang ya. Benar. Kayak mungkin di awal-awal kayak pas baru datang kita kan mungkin nggak bisa masak. Kalau gue kan nggak bisa masak ya sama, gitu. Bu, saya. Terus pengennya makanan enak, tapi kita nggak mampu gitu. Kita nggak bisa Maunya enak tapi nggak mau usaha. Cari
nggak ada juga kan, mau jajan juga nggak bisa gitu. Akhirnya bikin lebih homesick. Tapi memang setelah sekian lama nih gitu, kita udah mulai bisa masak, sudah mulai menemukan community. Akhirnya homesicknya jadi lebih berkurang. Iya, gitu. Setuju nggak lu pada? Betul. Iya kan kayak Iya, gitu. Benar, berarti emang makanan tuh penting. Iya, emang Nggak, banget kan. apalagi budaya Indonesia tuh yang ketemuan ya kan Iya. sama keluarga sama temen terus makan rame-rame itu kan bener-bener culture kita kan. Itu pasti dikangenin banget tuh. Iya, benar Betul, sih. Iya kan. Benar. Nah, Apa-apa harus makanan. Apa-apa makan makanan. apa nih gitu nggak, ya terus kan? kayak kalau misalnya kayaknya kita udah pernah bahas Ingat gak tuh? Apa selalu ya. Bagus memori lo ya. Kayak kita udah pernah bahas kayak kalau misalnya datang ke rumah orang di Jakarta atau di Indonesia lah kan bisa yang kayak gua ke rumah lo ya gitu Iya, ya iya. kan yang santai terus Iya. bawa makanan Iya, mereka iya. nyuguhin apa yang santai gitu kan. Nah kalau di sini kan kalau menurut gue ya kayak mungkin karena itu bukan community kita juga jadi kita lebih sedikit gimana Menarik ya diri lah gitu. menarik, Apa sih ya, gitu, lebih- menarik diri lebih terus boundary udah gitu, gitu. ya ada boundaries ya karena di sini kan juga semua orang repot masing-masing gitu. Iya, iya. Jadi kayak apa-apa nggak ya kalau gue datang apa-apa nggak ya gitu Iya. ngerti nggak sih ya Jadi jarang ketemu gitu. Nah, jarang Harus ketemu apa? juga. Harus pakai janjian dulu. Iya, Iya. harus gitu. Terus janjiannya harus kayak berapa hari di Iya, depan iya, betul, mungkin betul. atau Nggak bisa 2 mendadakan minggu. gitu. Iya. Iya, benar. dan jeleknya kadang di awal itu kita juga jadi terbiasa seperti itu ke orang Indonesia juga, Iya. gitu loh. Jadi Nah. kayak gue ke rumah nggak enak kan tuh dia sibuk. Iya, Jadi kayak iya. konsiderasinya gitu. Padahal kan lo sebenarnya tinggal angkat telepon, kayak lo sibuk apa enggak? Oke gue sibuk, oke nggak usah. Iya. Oke gue nggak sibuk, oke gue ke situ Iya. gitu. Gimana ini? Nggak tahu malu kalian. Tapi jadi nggak enakan gitu kan. Iya. Nggak mungkin karena kita mau coba asimilasi sama budaya sini. Iya, jadi bingung, kan? jadi bingung, jadi kikuk gitu kan. Jadi kayak gimana terus akhirnya stres. Iya, bener. Depresi jadinya. Nangis nggak awal-awal lu pada pergi away from the family dari kampung halaman lah ya gitu. Ada kayak sedih, menyesali kayak kenapa aku jauh, kenapa aku susah gitu hidup. Kenapa aku merantau terus ya? Ya, gitu misalnya. Iya, gitu. Mbak Nevi gimana Mbak Nevi? Aku tuh waktu yang awal karena begitu yang pertama kali aku pindah itu tiba-tiba aku hamil lagi setelah berapa lama. Maksudnya aku pindah ke negara Hamil pertama. No, Apa? yang kedua, Oke. anak kedua. Oke. Jadi pertama kali kan aku kan ke Vietnam tuh ya. Nah, tuh udah Tambahan lagi nih. Ada namanya lagi nih. Vietnam lagi lo, ngapain perang? Waktu dulu. Tahun berapa berarti dong? Ini 60-an. Tua banget kayaknya. Kayaknya Mbak Devi juga belum lahir deh. Vietcong. masih penjajahan. Iya, jadi jadi pas lagi aku itu kan pikirnya oke lah anak satu udah gitu tadi aku harus keluar dari kantor lagi kan. Tadi aku pisah tadinya masih kerja di Jakarta. Terus udah gitu suami bilang ini nggak bisa nih kayak gini terus nih, saya juga nggak bisa ketemu anak kan kata dia gitu. Terus udah gitu oke deh kalau tapi aku nggak mau keluar dulu, nggak mau resign. Oke, aku ambil unpaid dari kantor. Iya. Terus aku ikutlah tuh sama suami. Nah pas lagi unpaid itu tiba-tiba hamil ya kan. Oh, makanya jangan terlalu deket-deket. Tiba-tiba. Iya, Suami bilangnya nggak bisa ketemu nanti gitu. kayaknya itu lebih hidden agenda ya. Iya, nanti ya ketemu kamu sayang. Aduh. Ya nggak apa-apa, kan suaminya kan. Tapi masih kangen istrinya loh. Iya, masih bagus. super kangen sama istri ya. Betul. Terus kayak gitu, ya nanya sampai di sana makanan kan susah kan di sana juga kan. Aku maksudnya kita susah untuk nyari makanan halal. oke. Di sana tuh Iya, apapun itu iya. enak-enak semua makanan emang enak-enak. Tapi kan di sana lebih banyak kan yang Iya, gak halalnya. iya. Terus udah gitu pembantu juga. Oke. Maksudnya gini, karena kita kebiasaan di Jakarta kan. Iya. Aku kerja dan bukan aku yang ngerjain. Aku nggak bisa masak juga. Terus udah gitu, ya itu tiba-tiba hamil. Yang mood orang hamil juga nggak Iya, enak kan ya. Mood swing banget kan tuh. Terus udah gitu, ya udah. Tapi emang akhirnya sih inilah ya dapat pembantu. Cuman ya itu tetap aja makanan dia bisa masakin, tapi masakannya masakan Vietnam. Yang dimana itu bukan yang aku lagi pengen ya kan. Hamil pula Iya. nih, masalahnya gini, ibu hamil nih Iya. masalahnya gitu. Nyium bau apa yang salah aja bisa kayak gitu. Iya, kan? benar. Iya betul. Mbaknya lokal. Mbaknya lokal.
susah ya. Terus akhirnya gimana? Terus kayak gitu ya nggak gimana ya, emang tetap aja nangis aja di situ di Oh, ya, karena hormon juga. Iya. Biasanya kan gitu, apa-apa Gitu. nangis, apa-apa nangis ya kan. Solusinya Nangis atau ngajak berantem? Iya, dua itu aja. Saint aja nggak pernah tuh, iya kan? minta Nggak pulang. pernah, biasa aja. Tapi lu minta pulang nggak? Nggak. Enggak sih, karena pikirnya itu hamil kan juga nggak enak juga kalau jauh-jauh dari suami juga kan. Terus dia gitu. Ya tapi emang pas udah mendekati mau lahiran ya ibuku yang datang akhirnya. Iya. Terus ya udah deh gitu. Lahiran di Vietnam. Ya. Berarti Iya, anak lo jadinya. Vietnam berapa tahun berapa gitu ya. Keren gitu. loh. Jarang loh itu. Terus biasanya kan rata-rata USA. Iya. Atau kayak Inggris gitu misalnya. Anakku sempet loh tuh nggak mau ditulis loh kalau misalnya lahirnya di Ho Chi Minh gitu, dia nggak mau loh. Iya. Kenapa saya beda sendiri kakak saya adik sama abang Jakarta? Ya dia gimana ya? Emang kenapa sulit sih juga Ho Chi ya Minh jelasin malu ya? ya? Apa itu? Iya. Takut dicelain Enggak, temen-temen. tapi kan mungkin feelnya kayak gue nggak part of the family. Iya, gua kok lain sendiri. The whole family lahir misalnya sih di Bandung, di Jakarta, di mana gitu. Atau aku jadinya orang mana gitu ya. Krisis identitas. Iya, iya. Tapi gue penasaran ya sama orang-orang yang lahir di luar dari home country. Kayak misalnya kita orang Indonesia, terus lahiran di negara orang. Itu tuh kayak ngurus surat lahirnya, terus kayak paspor lah apa segala macam gitu-gitunya tuh dokumennya tuh gimana? Kan emang kalau surat pertama ada surat lahiran dari rumah sakit kan, udah gitu untungnya karena mungkin si Ho Chi Minh itu kan bukan yang besar ya, maksudnya gue jadi orang Indonesia juga nggak terlalu banyak, jadi kita deket lah sama si konjennya tuh lebih bisa dekat. Jadi untuk urusan itunya alhamdulillah cepet sih, kan urus ke konjen, tinggal surat lahir itu lapor ke konjen, terus anaknya bikin paspor kan. Oke, jadi jalurnya gitu ya, Jalurnya pertama dari gitu. rumah sakit yang Intinya surat lahir, Iya. ini anak lahir ke konjen. Oke. Tapi tunggu, waktu itu gue lupa deh. Jadi ada yang kesulitannya itu karena pas kita mau pindah ke Dubai, dia nggak mau terima. Gue lupa gimana ya, anak gue tuh. Jadi kita tuh harus urus lagi. Gue lupa deh apa yang diurus lagi. Jadi tuh kayak nggak diterima gitu loh, karena itu menurutnya anak gue nggak punya ini akte lahir ya, beda karena akte lahir. Nah, itu juga termasuk tuh birth certificate. Iya. Jadi nggak punya yang dari Indonesia itu loh. Karena dia cuma punyanya tanda lahir dari rumah sakit itu sama di konjen itu aja. Jadi bagi mereka tuh kurang Itu nggak legal gitu ya. karena kan yang lainnya ada kan semua kita juga punya gitu Iya, kan, iya. si anak dua lagi punya gitu. Ya itu jadi dia harus diurus lagi, dan itu sempat lama lah tuh gara-gara dia harus ngurus lagi ke Vietnamnya lagi dulu, ke Indonesia ya itu nanti baru ditranslate segala macam gitulah pokoknya. Iya. Jadi harusnya itu yang diperhatikan ya. Kalau misalnya kita tuh ternyata punya kesempatan untuk melahirkan anak di negara orang, itu tadi surat rumah sakit berarti. Stepsnya lebih banyak. Harus ke konjen, harus urus-urus sama concern birth certificate itu tadi ya gitu. Apalagi bekalnya kita udah punya kan. Sebenarnya patokannya berarti dokumen apa aja yang kita punya untuk kelahiran itu. Nah, anak kita juga harus punya exactly gitu ya. Dulu kan kita pikirnya kan kalau misalnya udah punya surat tanda lahir ya udah aja kan. Ternyata enggak, kalau untuk negara lain tetap aja kita harus punya tuh sama semua lah. Harus ngurus lagi lah di Indonesianya gitu. Bolak-balik ya. Maksudnya keren sih gitu di negara lain, tapi kayak repot ya. Lo kebayang gak sih gimana yang lahir di udara? Iya benar. Itu lebih repot lagi tuh. Lo enak kan ngurus balik ke Ada Vietnam. rumah sakitnya lagi gitu kan Nah, ya. ini balik ke udara. Harus cari pilot yang sama kayak Penerbangan yang sama. pilot yang ya. Kalian semua saksinya. Waktu itu yang bantu lahiran siapa? Iya, makanya bingung ya. Aduh, repot juga. Surat tanda lahir keluar dari siapa tuh ya? Itu dia. Lihat lagi di negara apa tuh ininya. Iya, Pas terbang di benar. Tapi lu pernah lihat nggak sih ada orang yang lahiran di Garuda, terus akhirnya si anak itu mendapatkan Free. kemana aja lifetime, keren banget ya. Iya. Tapi lahir di negara, kamu punya birth certificate? Kayaknya sih langsung di negara tujuan nggak sih? Kali ya, Iyalah, atau negara asal atau gimana Iyalah, ya. di udara saya. Ya itu juga yang lahir di laut, ya kan misalnya kapal, itu juga nggak tahu ya kan. Tapi bersyukurlah kita masih lahir di darat ya. Jadinya masih gampang Jelas lah dijangkau. ya kan. Ada kantornya. Benar, Tinggal pilih kantor mana gitu. Tapi anaknya berapa Mbak Nevi?
3. Cowok, cewek. Cowok, cewek-cewek. Oh, cowok, cewek-cewek. Oke. Ini yang ketiga berarti kebobolan apa gimana? Ih, kok tahu sih? Soalnya ketiga biasanya gitu. Iya. Kecuali kalau cowok cewek pasti dia pengen. Iya. Cewek cowok pasti. Pokoknya kita harus mengejar satu another jenis kelamin lagi nih karena yang kita belum punya gitu kan, biasanya gitu. Kalau yang ini kan apakah emang punya anak banyak gitu? Apa kayaknya biasanya kebobolan ya? Nggak begitu, jaraknya deket banget lagi. Iya, Gitu ya. apa motonya banyak anak banyak rezeki? Oh, bisa atau, juga, iya bisa kan? juga. Kan ada juga tuh yang iya, kayak iya. gitu. Enggak sih. Enggak sih, ini kebobolan aja. Kebobolan emang bener ya. Suaminya emang sayang banget ini Mbak Devi ya. Suaminya Agak kurang kerjaan kayaknya ya. Lo punya TV gak sih di rumah? Kegiatannya. Sibuk banget sih gitu ya kan. Jam berapa tidur? mulai personal ya Tanti ini. Gue gak mau nyontoh. Jadi kalau bisa lebih malam lagi lebih gini gitu loh. Jadi jangan sampai gitu. Kalau lo kan berapa anaknya? 1 dulu. Oh, 1. Satu sebenarnya 3 sih sebenarnya. Oh, sebenarnya 3. Jadi 1 itu anak laki-laki 9 tahun. Yang kedua skripsi aku, yang ketiga tesis aku. Gue pikir makanya gue kaget Gue ada ketiga. Ada kabar apa gitu Iya, ya. gue juga udah takut barusan yang kayak apa udah bosan nangis hari ini. Kan soalnya Ngaco masih abang ini cakep banget. Ngaco banget ya tuh. kan itu juga usaha. Oh iya benar melahirkan skripsi ya. Ya kebetulan. Tapi yang berbentuk manusia itu ada berapa? Oh kalau sama Amar harus jelas ya definisinya ya anak gitu. Anak kita apa? Enggak ya 1 1. 9 tahun. Oke. Cowok. Soalnya Amar ini kan kayak anak kecil punya anak ya. Iya. Iya. Semua orang bilang kayak gitu ya. Iya Kenapa kan? ya? Nggak tahu gue juga kenapa ya gitu. Mungkin waktu itu visanya ditanya dokumen lagi, jangan lu tuh anak kecil dibawa kabur orang kan gitu ya sih? Nggak anak kecil dua orang. Takutnya. Lu juga berarti. Kayaknya. Oh iya, Kan lo juga ditolak. sama nasibnya. Iya. Enggak lo doang. Oh, oke. Iya kan? benar. Kayaknya segitu ya. Apa ini anak kecil yang Mau kabur dari gitu negara Iya, gitu kan. suaminya juga anak kecil nggak Iya sih? benar banget. Wah, ini kayak pasangan bocah gitu Iya, loh, iya, ya kan? Ya, Ini pasrah. kawin lari nih gitu kan. Gitu. Enggak ya, Bu. Lo itu kawinnya duduk ya? Nggak lari kan? Duduk. Berdiri. Ijab kabul masa lo berdiri? Capek banget Mar. Nggak bisa bayar sewa kursi gimana sih? Nungguin sahnya kebelet. Oh gitu. Udah kebelet banget nih. Kebelet pengen barengan. Umur berapa waktu itu? 17? Enggak gitu juga. Oh, kagak ya. 19. Setelah 23. Aman lah. Ya aman Ya, kan. Iyalah, dari maksudnya dari 18 tahun ke atas juga udah aman ya nggak sih? Iya, tapi kan kayak kalau di studi Indonesia yang- tuh berapa? Indonesia 24. tergantung tahun berapa Indonesia tahun berapa. Oh iya deh. Kalau dulu kan 24 kan? Kalau tahun dulu banget udah menstruasi mah bisa. Oh, iya, bener enggak ya. kayaknya gue dengar pas lagi yang ya tahun-tahunnya gue itu tuh 24 deh, cewek. Cewek 24. Tunggu, gitu. tahun Iya, gue kayak berapa, tua Bun? ya. Jangan-jangan bener nih dia pernah ikut perang Vietnam. Iya kan? Sebenarnya aku ada lantai gitu ya kan. Nggak, iya sih kayak tahun 2000-an. Itu kan yang nggak Ya salah. kan, segituan tuh. Kayak 25, Iya, 20 berapa. Kayaknya sekarang juga sekarang tuh kembali tren ke yang kecil lagi nggak sih? Maksudnya kayak 20, 22, 21 juga nggak apa-apa gitu. Banyak ya kayak sekarang yang pada nikah Kayaknya muda ada ya. 30 juga sekarang. Karena kan sekarang Oh, lagi banyakan yang isu-isu karir. di Indonesia yang lagi aduh aku nggak bisa beli rumah, beli apa Oh. gitu. Oh, iya, benar. Oke. Jadi mereka nunggu Nunggu mapan. lebih mapan, Iya. finansial segala Kayak macam gitu. gitu ya. Iya. Terus baru iya bener sih. Iya, itu ya emang itu sih terjadi. pemikiran yang bener juga sih. Iya. Tapi lo ya menganggap omongan orang bahwa kayak kamu nih Anak kecil anak gitu. bayi, ini anak bayi punya anak kecil bocah punya anak gitu, itu lo ambil sebagai Komplimen atau- pinter banget lo ini. Aku mau jadi host aja. boleh loh ya kan. Itu pujian kah apa sebenarnya kayak lo merasa kayak gua nggak suka dianggap anak kecil, Jadi misalnya gitu, insecure atau gitu, rendah diri gitu. atau gimana? Sebenarnya dianggap bercandaan sih.
Cuman ada sisi insecure-nya. Oh iya? Tapi enggak juga. Gimana? Gue tau ada kadang berasa, kadang ngena, kadang ya udahlah gitu. Itu atau tergantung yang ngomong. Baru gue mau bilang. Iya, bisa juga. Kayaknya sih gitu ya. Oh, oke. Maksudnya kan kalau misalnya orang ngomong yang kayak lagi serius kayak gitu-gitu terus misalnya ini mah kayak anak kecil deh gini. Jadi kayak dianggap remeh. Dianggap remeh. Jadi gitu rasanya kayak pengen apa gitu, ya kan? Maksudnya gitu. tapi sih kalau aku bawa santai aja. Kayak lebih ke bodo amat ya gitu. Harusnya tuh komplimen buat kamu, Mar. Iya, makanya Iya kan? dibawa bercanda aja. Iya, gitu. iya, Jadi betul, ya betul, udah, maksudnya makasih banyak gitu. Oh manis ya dia. Kalau gue jadi kayak Tapi bener nih, lama kelamaan nggak kena juga ke hati. Kena mental. Iya, tapi pernah kena nggak ke hati? Kena mental. iya kena mental. Iya bahasa anak sekarang kan kena mental. Iya. Kan kadang-kadang maksudnya pertama-tama masih yang Bercanda-canda. lama-lama kayak gitu. Kadang pertama kena mental, tapi udah kayak gitu ya. Pertama, Iya, pertama aja. Oh, justru pertamanya. Iya, tapi udah kayak Oke. gitu. Misalnya kalau misalnya kita mungkin berinteraksi lebih sama orang akan lebih ngerti kita. Jadi ya, apa-apa. Oh. Tak kenal maka tak sayang. Asli. Lama-lama kena mental. Lama-lama nggak sayang. Lama-lama kena mental berlebih ya. Iya. Lama-lama dia mental. Iya. Iya kan masa aku terus gitu. Iya tapi sih gue pernah ngalamin juga sih kayak gitu kayak kamu mah masih kecil tau apa gitu kayak mohon maaf bun gitu kan. Iya, Mohon maaf iya, bun. Sekedar mengingatkan. Saya nggak mudah-mudah amat juga loh. Gitu, ya kan? Pengalaman saya banyak loh. Dalam hal apa nih kita tergantung. Tergantung. Iya. Anak lu umur berapa, Mar? Masih 9. Oh, 9 berarti kelas berapa sih? Kelas 3 sekarang. Oh, kelas 3. Masih ini juga ya, masih lumayan ya. Iya. Perlu tapi cuma 1 sih. Jadinya nggak terlalu kesana kemari. Kalau ibu ini kan 3. Iya. Gitu. Jadwalnya penuh mestinya. Iyalah. Lemes. Iya benar. Iyalah benar. Ini gue mau flashback lagi berarti ya. Kan dulu lo bilang kan lo pernah ke Vietnam pertama kan? Pertama kali lo expat tuh berarti ke Vietnam. Nah itu anak lo umur berapa? Yang pertama. Pertama. 3,5 tahun lah. Nah terus kan lo hamil. Nah terus habis itu yang ngurusin anak lo siapa gitu? Maksudnya kadang hamil kan kondisi kita ya bete lah apa gak ada yang bantuin pertama kali pula lu pergi expat betul. gitu tuh gimana? Siapa yang ngurusin? Yang gue lah ya. Mau siapa lagi? Kayak ada gue sewa. Itu berat gitu maksud gue berat kan? Berat karena satu apa namanya, enggak sih waktu gue nyampe sana kan sebenarnya kan gue belum hamil kan tuh. Iya. Harusnya ya gue nggak sadar, gue nggak tahu ya. Mungkin lebih gak Jadi nggak sadar. Iya, kita anggap aja nggak sadar ya. Terus jadi pas lagi udah gitu kan gue dulu kerja. Iya, Jadi kerja. anak gue bukan gue di Jakarta nggak full time gue yang ngurus gitu loh. Nah jadi tuh waktu awal-awal ya nyuapin, gue maksudnya kasih makan. Gue tuh karena anak gue picky eater. Dan dia susah dan lama kalau makan gitu loh. Jadi kalau misalnya ya itu yang masalah gue pertama yang bikin gue stres banget tuh adalah ngasih makan dia. Terus tapi setelah berapa bulan ya itu ada mbak juga alhamdulillah. Terus dia gitu tapi dia tetap lah walaupun si mbaknya itu juga bukan yang ngasih makan atau ngurusin terus-terusan. Ya ibaratnya mbak cuci gosok lah ya. Iya betul, yang pulang masak. pergi ya pulang pergi. Terus ya tapi udah gitu nggak berapa lama kita tahu dari kantor anaknya udah boleh masuk sekolah. Ya udah jadi si anak gue yang pertama itu kita masukin sekolah kan, playgroup sih. Terus dia gitu udah masuk sekolah, nah itu lumayan tuh. Jadi gue ada waktu lah sampai sorean jam-jam 3-an gitu. Dia lumayan kan. Itu dia ntar dia pulang dan yang jemput ke atas ke bawah tuh si mbaknya gitu, yang jemput dia turun dari bus segala macam gitu. Udah nanti paling gue malam aja sih nyuapin dia malam karena kan dia makan siangnya di sekolah ya. Udah agak lumayan tuh ya. Lama-lama ada terserah lu ya. Iya itu udah kan urusan gue. Iya, urusan lo. Walaupun gue nggak tahu sebenarnya dia makan apa enggak, tapi kan yang penting sampai rumah gue taunya dia udah beres. Iya. Tahu beres. Iya. Karena itu berat ya adaptasi dari pasti kan dari ibu bekerja yang
biasa sibuk dengan pekerjaan dan orang dewasa. Dan ketemu orang. Dulu kan kalau kita Iya, kerja benar. kan kita juga ketemu orang, Iya, masih dan sempat hangout sama temen orang gitu. dewasa, orang-orang dewasa juga kan. Tiba-tiba lo berhadapan dengan anak kecil walaupun anak lo sendiri. Iya, benar-benar. Tapi kan ya semua muah jadinya tuh. Iya, iya kan. Anak-anak sendiri kan belum tentu bisa ngobrol juga sama kita. Ya kan? Kan masih kecil ya. Apalagi 3,5. 3,5 kan Iya. pasti itu kan yang baru pertama-tama, Iya. pakai katanya juga belum benar gitu kan. Kalau misalnya dia stres, gue nggak bisa ngomong, Iya, jadi jadinya benar-benar. marah. Iya, betul, gitu betul, kan. maaf banget, betul, betul. Nah, itu kan Kayak nambah-nambah lagi tuh stresnya. Terus kan kalau kita baru pindah ya, terus kita belum terlalu banyak temen juga kan Nah, di situ. gue mau nanya, terus lo gimana cara dapet temennya gitu? Itu tunggu gue lupa ya gimana sih cara gue. Gue nggak punya teman. Tapi iya gue agak lumayan lama tuh karena kan Berapa lama? kayaknya gue lumayan deh agak berapa bulan. Karena kita tuh bukan yang gini ya, kalau misalnya kayak sekarang kita pindah-pindah at least sudah ada kenalan yang kayak misalnya si ini temennya si ini, temennya si ini ya kan. Bekas dulu di Vietnam. Nah ya kayak bekas gitu. dulu di Dubai, Ya gitu. benar. Nah, Nah itu kan pertama kali gue benar-benar kenalannya itu di masjid. Oh iya kayaknya iya deh kalau gue nggak salah tuh gue kenalan kita Di ke Vietnam masjid. ada masjid Indonesia? Ada. Bukan masjid Indonesia. Oh, masjid aja. aja. Masjid aja. Oke. Dan gue nggak tahu ya kalau di daerah lain ada, tapi ini adalah masjid yang di tengah kota dan itu lumayan gede gitu. Dan di situ juga yang ada makanan halal inilah yang enak lah. Dari situ lo dapat networking halal food ya. Iya banget. Yang kerjaan kita jadinya makan di situ terus. Iya. Terus ya jadi dari situ ya dari itu, dan ini gue ikut ini gue dengar baru ada pengajian Indonesia gitu. Gue ikutan lah itu pengajian Indonesia. Nah baru di situ deh tuh lumayan ada beberapa temen kenalan yang gitu. Dan ternyata oke, rumahnya nggak terlalu jauh juga dari rumah kita kayak gitu. Terus tapi kan tetap aja ya, maksudnya karena kita punya anak kecil juga ya nggak bisa juga sering-sering keluar Terbatas semuanya. ya kan. Belum lagi kalau anaknya cranky gitu kan. Terus dia gitu, oh ya terus kalau di Vietnam itu dulu kita nggak pakai nggak ada mobil, gue nggak nyetir. Umum sama jalan kaki. Iya, selalu naik taksi sih kemana-mana. Oh, tapi maksudnya gampang gitu ya? Iya, Kalau mau gampang. naik public transport tuh gampang. Ada. Lu ngomongnya gimana? Mereka bisa bahasa Inggris. Sorry ya, cuma bisa ini doang. Lurus sama belok kanan belok kiri itu doang yang gue hafal. Coba bahasa Vietnamnya lurus apa? Tunggu, diteng. Tulisannya pasti kayak gitu kan? Enggak. Kanan, Oh, gitu. iya. Gue udah lupa lagi ya. Kanan sama kiri. Lupa. Oh, yang penting lurus doang nih berarti sekarang. Kalau Vietnam. Enggak, lurus diteng kanan gini. Diteng kanan. Tergantung arah tangan. Mana nih mana Viko nggak nyampe ya? Lurus doang kalau dia. Habis itu terus pinggir jalan jangan lebih lama. Aduh, iya. Kayak gitu. Itu ya berarti suka duka banget tuh pertama. Iya, banget itu kalau gue menurut gue tuh yang di Vietnam lah yang gue struggling banget tuh di Vietnam. Iya, karena kita belum tahu cara mainnya ya. Iya. Bagi teman tuh gimana sih? Main. Gitu nggak sih? Iya, bener, Kayak, bener. oh kita harusnya tuh kesini. Oh kita harusnya tuh kesini supaya kita menemukan apa-apa yang kita mau. Iya, benar-benar. Terus udah gitu gue dulu ngerasa gini ya, apa namanya, kan kita baru ya. Terus masih lagi lebih muda lah tuh dulu kan ya. Terus udah gitu si orang-orang itu tuh gue kayak gini, oh udah pada orang lama semua ya gitu. Kenapa kayaknya mereka ngomongnya maksudnya kayak, oh iya dulu, ngerti gak sih yang kayak gue tuh kayak gue left behind banget ya gitu loh. Ya karena baru. Iya, Itu paling iya. behind. Iya. Cuman ya jadi kayak mereka yang udah biasa. Ya itu karena mereka udah lebih berpengalaman kan. Yang gue baru dari Jakarta gitu. Jadi gue gitu ya, kalau di luar tuh kita harus kayak gitu ya gitu Iya, loh. jadi banyak pembelajaran sebenarnya ya. Gitu lo berasa kayak tolol lagi. Nah, ngerti nggak sih? gitu Gitu kan ya. itu dia. Kayak aku nggak tahu kayak gini, aku nggak tahu kayak gini. gitu. Aku nggak tahu bahwa selama ini kok ngapain ya gitu nggak sih? Maksud gue itu big adjustment banget nggak sih? Iya. Vietnam kan bukan negara yang secara tipikal di orang pergi kerja ke sana gitu kan. Biasa kan ke US, ke Malaysia Iya, pun iya, mungkin iya. masih lebih Iya, biasa iya, gitu iya. kan. Ini Singapura kan gitu ya. Singapura untuk daerah situ masih maksudnya di Vietnam ini tuh Iya, iya, jarang iya. gitu. Jadi Tapi emang iya, orang shocknya juga sampai bener-bener- nanya gitu, kok di Vietnam sih gitu kan. Bahkan dulu destinasi liburan juga bukan. Iya, Tapi betul, destinasi betul. liburan gitu. Iya, iya. Walaupun sih sebenarnya emang di situ juga enaknya karena apa-apa murah kan, semua murah. Oh, iya. Jadi ya, ini banget deh, maksudnya enak untuk belanja tuh karena murah, apa semuanya murah gitu di situ. Oh, enak ya, gue belum pernah tuh soal itu. Banyak made in Vietnam ya. Iya, benar. iya. Baju. Oh iya, tailornya mereka kan bagus-bagus ya. Betul. Lu banyak jahit baju di sana. Apa lu punya kenalan tailor gitu? Berhubung gue hamil ya cuy. Dan di sana kayak ukurannya kok pada kecil-kecil
kecil-kecil banget. Iya, mereka tuh kecil-kecil banget. Jadi mungkin kita XXL gitu. Cocok buat Mbak nih kayaknya. Kalau like XL gue apaan? Ya tambahin 1 X ya. 2 lah minimal. Nggak. Coba gue pernah lihat lah ada videonya gitu, katanya Vietnam itu di antara Asian negara gitu. negara Southeast Asia itu yang paling sehat Betul. dari makanan Dalam mereka. makanan. Oh iya, karena mereka sayur banget ya. Iya, sayur, Rebus. Iya, rebus, betul. iya benar. Dan mereka tuh kayak sering banget olahraga di mana-mana. Benar nggak sih, kayak banyak tau kan kalau di GBK Ibu-ibu tuh tai chi gitu banyak. Maksudnya kayak misalnya di tempat publik gitu katanya banyak Grup olahraga. Iya, grup gitu. olahraga atau government pemerintahnya tuh ngasih Masih guru naruh di situ orang pada boleh join gitu Iya, ya. maksudnya kayak taman ada Iya, alat-alat. Oh, gitu. oke. Kalau yang dulu ya, ini gue nggak tahu ya kalau sekarang ya. Iya. Pas lagi dulu tuh, jadi kalau misalnya gue tinggal tuh namanya di distrik 7. Distrik 7 itu emang lebih banyak kayak ekspat-ekspat gitu. Oke. Jadi apartemen bagus-bagus, rumah bagus. Dan itu ya gue sih berpikirnya karena itu daerahnya daerah-daerah. Jadi daerah-daerah tertentu yang emang agak maju. Ya itu emang tersedia tuh yang kayak gitu. Oh, I see. Namanya taman-taman segala macam. Tapi ada beberapa daerah yang emang daerah-daerahnya orang lokal. Sih kalau gue bilang waktu dulu masih berantakan ya, nggak ada belum ya. segitunya lah ya. Oke. Gitu. Mungkin mereka lagi masih fokus untuk pendatang ya. Iya, dulu. Menarik gitu. Sekarang baru mereka merapikan gitu kali ya. Dan itu emang perbedaan banget tuh, maksudnya distrik yang banyak ekspatnya Iya, sama iya. distrik yang kesannya jadi kayak VIP sama biasa aja gitu ya. jadi belum merata lah kalau belum dulu. rata. Oke, I see, oke. Ya sama lah kayak di Indonesia kan gitu juga Iyalah. kadang. Iya, iya. Jakarta gitu kan. Yang daerah-daerah banyak ekspatnya pasti Oh high iya juga gitu. ya. Iya, Iya, benar. benar. Fasilitasnya oke. Cantik Daerah sekali. lokal kan ya gitu-gitu aja. Iya, Gitu iya. ya nggak sih? Iya sih, benar. Southeast Asia lah. Tipikal. Biasa lah. Biasa lah. Gitu. Terus lo punya anak ketiga kapan? Anak ketiga itu Lo pas maksudnya apa pas lo masih di Vietnam atau pas Oh lo enggak, di oh ya Dubai? jadi itu ya kan abis anak gue yang bayi itu baru Lahir nih. 1 tahun, baru mau 1 tahun kita pindahkan ke Jakarta. Oh, oke. Nah balik ke Jakarta, udahlah tuh pindah segala macam. Gue nggak tahu kalau gue hamil. Beneran nggak Dia tahu selalu kalau clueless ya kalau hamil ya. dan itu bener Ajaib ya. karena gue tuh termasuk Tiba-tiba. yang kalau hamil itu hamil badak, lo tau gak sih yang Oh, kayak iya, gue iya, nggak rasa apa-apa. apa-apa. Dan itu tapi kalau ini bener-bener nggak tahu karena gue nggak merasa karena menurut gue masih nyusuin, gue masih ASI eksklusif sama anak gue yang kedua udah kan. nempel banget ya. Lah kalau misalnya emang udah yang bulanan itu kan mestinya Iya. Enggak, gue jadi nggak ketahuan kan? Oh, I see. gue tuh masih ASI dan dulu kan gue dengernya katanya kalau kita ASI eksklusif itu sama dengan Spiral. Sorry, KB apa sih natural namanya? Iya, gitu. iya, KB natural. Ya gue percaya lah tuh kan ya. Gue nggak pakai tuh apa-apaan. Nah, makanya guys, jangan tertipu. Tapi kan semua itu kan datangnya dari Tuhan. Oh iya, benar-benar gitu. itu rezeki lah ya. Terus ya udah kita di Jakarta nggak berapa lama terus gue tahu akhirnya gue hamil. Terus nggak berapa lama lagi suami gue disuruh pindah lagi. Oh, jadi lo melahirkannya di Jakarta dulu. Karena iya, tapi suami gue udah Dubai. duluan Duluan. ke Oke. pindah Ini ke next destination Dubai kan ya? KL dulu. Oh, KL. Oke. KL dulu. Masih tapi waktu itu ya gue pokoknya mau melahirkannya di Jakarta. Jadi suami gue di sana di KL. Terus kita baru setelah anak gue 3 bulan kita pindah KL. Oh, tapi lo ke KL berarti udah nggak senora waktu lo ke Vietnam gitu kan? Kayak Enggak, lo udah tapi lebih itu tahu juga ada gitu. lagi tau gak kenapa? Oh, gitu? Karena kan gue punya 3 anak kecil. Oh iya. Yang bener loh, yang satu masih yang umur 1 tahun berapa bulan tuh ya berarti ya. Yang satunya Iya, lagi iya. bayi Yang kan. baik banget. Ya Allah itu gue bener-bener Iya sih. sih itu stres sih. Menguras tenaga ya. Iya. Jadi Tapi kan tetap aja kalau- gue nangis. Kalau di Malaysia kan tapi lo kan pasti biasanya ada helper dong. Waktu pertama kali belum, karena itu dia kan belum ketemu orang juga ya. Oh jadi lo nggak tahu channel Tapi nyokap gue ikut juga, Oh, alhamdulillah. oke. Untung Malaysia ya. Nah, Maksudnya kita dekat. nggak perlu bisa. nggak perlu apa segala Iya, macam. nyokap gue jadi kayak gampang. gitu 30 kan. 30. bolak-balik aja. Iya, iya. Oh, Iya itu. Tapi ya setelahnya sih alhamdulillah sih ada ya helper yang pulang pergi gitu. Cuman kan tetap aja gue anak gue itu udah harus sekolah.
Terus kita dan gue kan nyetir ya. Jadi sorry gue yang pertama. Oh iya, gue udah nyetir. Jadi gue harus dan di apartemen. Jadi gue harus ngambil satu, gue taruh dulu di car seatnya, gue masuk lagi ke dalam, ngambil yang bayi, taruh car seat lagi. Oke, repot ya. Mau berangkat sekolah aja lama banget ya jam kan. paling nggak kan? Iya gitu. benar. Belum lagi turun dari itu parkiran apartemen ya kan. Iya benar. PR ya Bu. PR ya. Wow. Tapi kalau makanan no problem. Nah itu enaknya. Bisa jajan kan. Lumayan mirip, ya kan. Bisa banyak di sana, banyak makanan Indonesia maksudnya. juga, ya. Oke. Terus Simbanya kan orang Indonesia juga. Iya benar. Oh, oke. Jadi udah benar-benar lidahnya Udah oke nasional ya. kalau makanan. Oke tuh, oke. Cuma struggling memang anak-anak masih kecil. Kecil. Jadi mau kemana-mana juga kita kan susah, mau gaul sama temen-temen juga. Ya Allah rempong banget ya bawa dua Sementara anak. kalau ibu-ibu ekstrovert itu kan kadang suka butuh Iya. Nggak, maksudnya kayak baru gitu. ngobrol dikit terus tiba-tiba udah ada yang gantian gitu. Iya benar-benar. Iya, kalau ibu ekstrovert susah, emang stres pasti karena ya ampun aku baru berapa ribu kata ini. Belum kan katanya ada kuotanya. Sehari kan berapa puluh ribu. Bener. Ada kan? Iya. Itu kan orang biasa. Kalau yang tukang ngoceh kan Iya benar, betul. Apalagi kalau ini ya suaminya kan juga nggak ada di rumah. Sekali ada di rumah gitu, dia antara denger sama nggak denger gitu. Gue ngomong sendiri ya kan. Iya. Tapi lo tuh sebenarnya lebih ekstrovert gak sih? Atau introvert? Gue di tengah-tengah deh. Jadi gue tergantung. Kalau gue itu tergantung. Kalau misalnya kayak kemarin yang gue sama punya anak-anak kecil, gue sebenarnya ekstrovert ya. Kayaknya masih gue seneng ngobrol lah. Tendensinya gitu ya. Cuman ya gue kalau terlalu bawa anak kecil repot ya udahlah ya gitu. Ya mau kita. Lebih mikir tenaganya ya Bu. Iya. Jadi sebenarnya kan Mbak Devi ekstrovert. Tapi kebutuhannya kan sebenarnya kan orang ekstrovert, jadi emang butuh keluar. Iya. Energinya kan lo dapat dari orang. Iya, betul betul. loh. Iya betul. Kalau dari yang ini aja kayak lemes ya gitu. Iya nggak Jadi sih? anak-anak udah bikin capek. Gue jadi introvert gini gitu kan. Aku perlu tenaga. Tapi kalau lu Mark, lu kayaknya introvert ya? Iya mungkin ya, tapi kalau apa sih iseng-iseng tes gitu kan antara ambivert atau introvert. Ya pasti kayaknya sih introvert. Kalau ambivert tuh apa? Ya Dua-duanya. both. Ya bisa menyesuaikan. Maksudnya, Mungkin ini ya Mar, kalau misalnya sama orang yang lo nyambung, lo lebih, jadi maksudnya lo lebih seneng keluar dengan mungkin ya kali gitu ya. Maksudnya Nggak sih? kalau klik mungkin bisa Nah, gitu. diklik-klikkan ya antara dari tukang taman gitu ya, kuli sampai pejabat boleh lah gitu kalau ngobrol ya. Iya. Cuman mungkin kalau misalnya udah itu emang kayak butuh waktu kayak ngisi tenaga tuh. Nah, berarti ya, introvert. Introvert sendiri. Karena energi gitu. lu habis. Social battery-nya Dikit. Tapi kalau misalnya orang ngomong tadi misalnya ada topik-topik tertentu yang memang menarik gitu, ya Itu kita kan sesuai bisa minat jabanin fokus. nih. Iya. Tapi habis ngomong-ngomong gitu lo pulang ke rumah pasti capek kan? Iya, bobo. Nah itu introvert namanya. Kalau ekstrovert kan begitu pulang kayak lemes tapi lebih ke sepi ya. Lagi ya pengen ya Bu. Gue ngomong apa lagi nih? Kayak ngomong sendiri apa? Ngomong sama kaca. Tanti pernah nganterin gue pulang terus gini, message kok sepi ya, setelah ngejawabin lo. Dia perlu keriaan. Iya. Kayak sepi banget ya jadinya ya. Kayak nganter anak nih gue. Iya kayak habis nganter anak. Kosong. Iya benar. Nah lo kan pertama pindah ke Amerika langsung, jauh banget. Orang tua mau nyusul juga susah, ya kan, saya visa lah, apa segala macam perjalanan. Lu gimana tuh Mar adaptasinya, kayak makanan lu masak seadanya, apa lu selalu beli terus kayak misalnya kayak halal food misalnya, apa lu langsung ketemu community? Lu punya teman berapa lama deh? nah ya. Punya temen. Maksudnya gini, awal lu dateng, Iya. habis itu Siapa yang akhirnya lo kenal ketemu pertama? orang, gitu. Nah itu tuh berapa lama? Kalau gue tuh berapa ya? Hampir setahun gue tuh. Masa sih? Iya. Yang waktu pertama kali kesininya? Iya. Lo juga? Iya. Masa sih? Iya, sekitar 6 bulanan. Iya, 7, benar. gitu deh pokoknya. Masa sih? 6 bulanan gue. Iya. Karena di sini tapi Woodland. Dia di Woodlands. Di Woodlands. Nomor 1 tuh, iya maksudnya kita kan Terus nyampe lo sini. berdua nggak saling kenal juga? Enggak, Oh. enggak dikenalin. Gitu. Maksudnya gimana nggak dikenalin maksudnya? Iya nggak, maksudnya kan suami kita kan tahu. Oh kenal. Iya kan satu. Tapi istri-istrinya tidak dikenal. Nggak dikenalin kayak. Ini ada ini nih, ada orang Indonesia nih gitu ya. Iya, gitu. Enggak, dikenalinnya sama itu. Ya itulah.
Gimana nih? Pada Ya maksudnya ya udah tahu dia nggak bakal nyambung gitu. iya gitu. Jadi emang kalau gua kan lama gitu. Iya. Kami sempat menyendiri dan udah gitu. Iya, bener. Lama. Lu langsung apa gimana? Aku sih awal-awalnya karena ada temennya Fatih orang India yang Fatih ini juga suaminya ya? Oh ya, bukan Fatih anaknya. Oh, Fatih anak aku sorry. Sensor. Ayo kita hadirkan. Kita hadirkan. Yohan. Oh iya Yohan. Yohan, iya. Astagfirullahaladzim. Jadi Fatih itu anak aku. Aduh gua ketawa dulu ya. Nggak, dia lagi mau ngomong. Iya oke. Ntar dia capek loh. Iya. Fatih, anak Jadi kamu. Fatih anak aku itu sekolah bareng sama anak temennya suami aku. Oke. Itu Kantor sahabat Ji, ya? tapi orang India. Oke. Nah dari situ dikenalin lah tentang ya ada kan kalau perusahaan itu ada yang Dharma Wanitanya gitu. Jadi ada perusahaan yang ada Dharma Khusus perusahaannya Wanita. suaminya ya. Iya. Kayak perusahaan suami gue nggak ada sih. Iya kita Nah, obviously nggak. Ya terus habis kayak gitu akhirnya dikenalin kamu ikut aja kalau mau ketemu akhirnya dikenalin sama orang India terus ada orang Rusia dan lain-lain. Nah, dari International situ ya lah gitu, Tapi ya sebenarnya juga ya biasa-biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu yang langsung klik Main, karena satu ya. culture gitu kan, Oke. karena kan itu kan beda-beda ya. Nah tapi habis kayak gitu juga kita kayaknya mungkin 3-4 bulanan, maksudnya kita mainnya ke restoran Indonesia yang ada di Sugarland. Oke. Oh, jauh ya. Apa itu namanya ya? Apa tuh namanya? Orang Indo bukan Iya. ya? Orang Indo ya? Oke. Nah, udah kayak gitu di sana kan kayak ngobrol-ngobrol, oh udah lama ini baru nih gitu kan ditanyain tuh udah lama belum? Ya ini baru datang sini. Oh kalau mau nanti ketemu ini ketemu itu gitu. Dari situ. Nah terus udah kayak gitu juga ke tempat yang halal-halal gitu, makanan halal di Sugarland juga kalau nggak salah. Jadi ada halal festival, ternyata ketemulah teman-teman Indonesia dari perusahaan suami aku. Ya, oke. Nah dari situlah akhirnya nyambung. Oh akhirnya ya, barulah ketemu. Iya, aku tanya juga kalau ada pengajian di wilayah utara ada nggak nih? Asik, Akhirnya wilayah disambung. utara. Woodland maksud lo? Woodland utara. Tapi emang bener sih. Ini kan North Houston. Iya, benar. Iya, maksud aku Houston utara. Bukan Jakwood. Cuma bahasanya tuh kayak di wilayah utara. Iya. Langsung aja gitu tempatnya gitu. Maksudnya Boleh di Houston disebut, boleh disebut. bagian utara, maksudnya antara Woodland atau apa Iya, lah, iya. karena masih Oh, nggak iya, ngerti iya. juga waktu itu. Iya benar-benar. Gitu. Tapi iya benar, Cypress, Spring Tombol kan utara sih. Oh iya. kan? Cuma kalau kayak bagian utara gue lebih gak ngerti lagi gue di utara apa di selatan. Sama. Langsung tempat aja lah gitu ya kan. Lu nggak ngerti setan ya? Nah udah kayak gitu akhirnya tersambung lah ke Mbak Nevi. Oh, oke. Iya. Sialnya kamu Sebagai- tersambung ke Mbak Nevi ya. Sebagai wakil ketua pengajian. Bagian utara. Betul. Bagian utara. Nah dari situ akhirnya nyambung karena dari ya aku rumahnya kan nggak di Woodland banget waktu itu, jadi belum pindah di Oh iya, waktu itu rumah lu di mana Ya tuh? di antah-berantah lah gitu. I-45 I-45 Spring. sebelah Oh, sebelahnya masih Woodland. sini juga. Iya, Masih iya. Spring juga. Oh, Iya, iya. Spring yang dekat Oke. Halsworth gitu ya. Iya mungkin Oke, iya. oke. Nah, ya udah habis kayak gitu, ya udah akhirnya kenalan ya. Kalau aku sih temennya ya ini lagi aja Oh, gitu, iya, nggak iya, ada iya. yang lain. Oh nggak, jadi maksudnya waktu itu tapi cukup cepet ya, nggak Berapa hitungan bulan tuh kayak kira-kira? setengah tahun Iya atau mungkin apa? ada 4 bulanan ya sampai ketemu ibu-ibu pengajian. Oke. Lumayan lah ya Nah. gitu. Kan 4 bulan kan menata hidup dulu, menata Iya, hati. iya, benar-benar. Habis itu hati lagi kan. Habis itu langsung lah gitu. Ya patah hati itu kan. Ditolak itu tadi. Kuning. Iya, betul gitu kan. Iya. Akhirnya gitu kan. Terus lo sibuk ngapain? Ngurus anak doang hari-hari? Iya hari-hari WFH. Jadi pas kebetulan Keren banget lo WFH. enggak juga sih. Home itu rumah gue aja. Emang kerjaan gue di sini rumah sih. Iya nah itu emang kerjaan gue masak gitu kan. Oh bisa masak? Lo bisa masak? Nah masak itu akhirnya lihat IG. Sekarang IG gue jadi Resep-resep. searching. Oh, betul. Alat Setuju. searching gitu IG. Search Oh, iya. engine ya. Search engine. Iya, udah bukan Google lagi. Iya, karena iya, lebih iya. mudah, ada fotonya, ada prosesnya. Betul. Iya, benar. Videonya juga. Videonya. Iya
terus langsung shortcut kan. Biasanya kan kalau di IG video kan nggak akan lama nih. Iya benar. Kalau di YouTube kan nungguin dia ngomong Panjang lama gitu. Udah 3 menit kayaknya masih rajang Masih cabe preparing aja ya. gitu ya kan. Kalau IG kan sampai 30 detik ya. Iya, 1 menit lah maksimal kayaknya Iya, ya, 1 biasanya menit. kan. Oh iya. Iya. Tapi lo kerja juga berarti? Iya, jadi pas nyampe ke sini alhamdulillahnya tuh tiba-tiba diterima gitu karena sebelumnya aku ikut komunitas asosiasi profesi gitu tentang Keren nih si Amar. Nah, ini profesinya apa sih, Bu? Kalau dibilang sih kayak restorasi ekologi, tapi lebih ke intinya kayak pemulihan lingkungan, pemulihan lingkungan. Oke. Lo paham nggak tuh? Lingkungan kan? Jadi kayak Paham. misalnya kalau misalnya kayak gini kan di Woodlands kan misalnya penghijauan Iya, kayak iya. gitu kan. Tapi ini kayak ada dari berbagai negara gitu melakukan penghijauan. Oh, menarik sekali. Oh, dia concern sekali sama lingkungan. Iya, Tadi benar-benar. Tadi kau bilangnya landscape. Nah, itu pertamanan ya? Kalau Iya, kalau pertamanan itu di Indonesia. Oh, Jadi di Indonesia ya oke. ya ada lah gitu, tapi maksudnya nggak setiap waktu ada yang desain taman. Tapi kan kalau sekarang jauh jadi kayak ada tim di Indonesia. Tapi kalau misalnya di sini pas kebetulan keterima ditawarin gitu di email karena sebelumnya aktif volunteer sukarela gitu kan. Terus akhirnya kayaknya kamu dari Asia bisa nih merepresentasikan tim internasional untuk keren loh kamu tuh. ikut program penghijauan dari berbagai negara gitulah. Tapi WFH gitu kamu bisa nggak, atau nggak nanti kamu mungkin ada pergi kemarin ke Brazil kayak gitu. Jadi Ih keren loh jalan-jalan loh. Iya. Nggak Mar, jadi cuma sekarang yang seminggu 2 minggu doang. ya nggak masalah. Tetap aja Yang itu penting jalan. Bukan maksud gue. Yang penting pergi dibayar kan. Ya kalau itu sih Iya kan. Iya, tapi lo tanya dulu dia kemana perginya? Tadi Brazil Ke hutan. Tapi Iya. hutannya Brazil. Hutan jadi Batang. Amazon di mana sih Amazon? kan Nah, berarti Iya, Atlantik nggak ke Amazonnya, kebetulan pas waktu itu ke Atlantik ya jadi. kan Amazon deket juga sih ini kan. Amazon tiap hari Bu ketahuan datengin dulu saya. ceteknya ya ke Amazon kita ya. Iya. Kalau Amar Amazonnya beda. Enggak. Jadi apa ini menarik banget karena apa yang lo urusin di situ gitu. Maksudnya mengenai lingkungan misalnya kayak isu-isu lingkungan apa segala macam tuh apa sih concern terbesar saat ini? Concern terbesarnya jadi ada daerah-daerah yang rusak gimana dipulihkan di berbagai negara, pada ditanemin atau misalnya pokoknya dibikin rimbun lah gitu. Iya, ya, kan. dihidupkan kembali Dihidupkan gitu ya. kembali alamnya, terus juga pohon-pohonnya, hewan-hewannya. Nah, orang-orang yang udah bikin project kayak gitu, kita akhirnya nilai itu tuh dia bener-bener bagus nggak ngerjain projectnya, benar-benar molihin alam oke, nggak oke, gitu. oke, Nah, oke. kita bagian yang ngecek. Lo kayak menganalisa Kamu aja auditnya nih. ya? gitu. Oke, Jadi, oke, oke. kan karena ada di beberapa negara, berarti kita juga harus punya tim-tim yang di lokalnya di negara itu, sama di tim-tim yang kita maksudnya kunjungan-kunjungan jadi verifikatornya lah gitu. Oke. Jadi dari sana mungkin mereka istilahnya kayak PIC daerah sini, Iya. tapi didatenginnya sama kalian Iya. gitu, yang bagian untuk kayak Ngecek-ngeceknya. ngeceknya. Iya, termasuk di Indonesia. Jadi kemarin baru tuh Ah, tuh Indonesia apa coba? Nah, Bagian kemarin mana, baru tuh di Indonesia. Jadi di Indonesia katanya, penting nih di Indonesia ada tim juga di Indonesia karena kan di Indonesia banyak yang rusak nih. Betul. Gitu kan. Nah, terus aku juga semangat juga. Ya nggak apa-apa kalau perlu dibantuin, termasuk trainingnya. Jadi waktu itu sempat pulang nih Desember kemarin. Alhamdulillahnya kalau aku tiketnya sih gratis. Jadi dipas-pasin lah. Oh iya. Terus pas anak liburan, Natalan, terus. Jadi ya udah, tapi ya tanggung jawabnya kita kerja lah ya seminggu di sana. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Ya. Gak masalah. Lagian juga kelamaan juga nganggur ngapain ya Tetap kan? aja jalan-jalan. Iya Bu, walaupun ya ke hutan Sumatera jadi training oke. gitu. Tapi seru loh. Iya. Tunggu. Sekarang Kalau gue sih nggak gitu tertarik, kayak takut digigit nyamuk, gitu kan, takut ketemu hewan-hewan serangga gitu. Tapi it's a good thing gitu loh. Iya, Maksudnya bagus lah dari orang kayak Amar ini. Iya betul. Mungkin Tanti Penyemangat aja lah ya. kontribusinya lain Iya, ya kan. Kalau Amar ini kontribusinya lain lagi gitu. Nah, yang gue pengen tahu Amar itu dulu sekolahnya atau Backgroundnya. backgroundnya. Sekolahnya biologi sama Anak IPA? arsitek lanskap.
arsitektur Oh, landscape juga. arsitek. Landscape. Oh, landscape. Biologinya kok jadi gue yang nanya? Iya, boleh nanya. Kakak boleh nanya loh. Biologinya itu S1-nya gitu maksudnya? Iya, S1-nya biologi, S2-nya arsitektur landscape. Landscape. Oh. Kayak desain taman gitu. Di mana, Mar? Iya, padahal gue tahu sih. Ya di Jogja lah. Oh, di Jogja. Gajah Gajah Bandung. Gajah Mungkur. Gajah Bandung. Bakmi gajah nggak ada ya? Gajah Mungkur bisa nih. Gajah Bandung bisa. Halo UGD, Gajah Mungkur. Canda ya guys. Oh iya. Di Seru Jogja ya. lah gitu. Jadi itu juga salah Semua satu. di Jogja ya? Enggak, S1-nya di Jogja karena apa namanya? Ya merantau lah, dapat biasa SMPTN itu. Iya. Terus udah kayak gitu S2-nya di IPB di Bogor. Oh, oke. Oke. Wah, keren juga Hebat ya. emang, Oh, Iya, gitu. Hebat banget ya tamu-tamu kita. Ini loh bocah kecil ini ternyata lebih ke Amar aja yang hebat sih. Enggak. Semua ada ini masing-masing. Iya, kan punya perannya masing-masing. Iya, tapi kebetulan aja kita ketemu hari ini yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Iya. Makanya lo kalau temenan jangan ke mall mulu loh, ya ke hutan. Enggak, tapi aku udah lama nggak ke mall loh. Yuk ke mall. Udah ajak nanti. Oh bukan. Kalau mall bukan kita, ada teman kita satu lagi. Oh iya. Nanti gue panggil spesialis ya. Ada dia. Oke. Iya kan? Mau ke mall. Oh, seru banget ya. Jadi lu di sini tuh kerja tempo-tempo aja meeting-meeting gitu-gitu ya. Iya, jadi ya asal waktunya pas gitu kan. Maksudnya udah 6 jam. Terus ya udah. Oh, ini ideal sih. 6 jam tuh maksudnya apa? Per minggu apa per hari Per atau? hari, Bu. Per hari. Iya. Oh, oke. Tapi kayak bisa dimampetin terus nanti besoknya libur gitu. Jadi, Oh, jadi atur sendiri. Oh, enak sekali. Tapi Maria urusan kayak gini kan internasional ya. Berarti lo di hire bukan kayak dari perusahaan Indonesia atau apa gitu kan, kayak organisasi internasional. Iya. Nah, terkait dengan kayak visa visa, nah alhamdulillah kan L1 tuh jadinya L2 L2, ya. L2. L2 kan boleh kerja Iya, ya. iya. Nah itu menolong banget sih. Nah, L2 ini lu harus apply lagi kayak bayar sesuatu izin atau memang Emang di iya? dalam L2 itu sudah ada izinnya? Nah, alhamdulillahnya mulai dari kayaknya beberapa tahun sebelumnya udah langsung otomatis. Iya, dulu kita harus gue juga apply. Iya, Ya, kan dulu harus harus apply ya. kan. Berarti intinya sebenarnya semuanya bisa ya, kayak teks, urusan gitu-gitu tinggal diatur aja ya. Iya. Biasanya pakai jasa konsultan gitu-gitu juga Iya. kan. Oh ya, menarik. Ini menarik banget ya obrolan kita hari ini ya. Kayak lumayan padat. Iya, lumayan padat dari yang tiba-tiba ternyata Heeh. sarjana biologi, S2 gitu. gitu. Terus dia gitu kerjanya juga sesuatu yang Iya, nggak iya, tipikal iya. kan. Nggak, sesuatu Internasional. yang kayak internasional, terus juga yang kayak lingkungan banget gitu. Terus ditambah lagi dengan Mbak Nevi yang Perjuangan. ternyata Nggak ada ya? udah melalang buana. Yang ternyata penjual Dubai coklat. Raja coklat dulu. Nanti kita kasih linknya. Kalau ada yang mau beli Dubai coklat. Kayaknya jomplang banget ya dari awal ke gue. Enggak kan pengalaman mengurus anaknya itu jadi Iya. pelajaran banget buat kita. Iya, benar-benar. bener. Nggak mungkin aja kan ada yang kayak gimana ya kalau kita anak gue masih kecil sementara gue dikirim. Nah, sebenarnya kita bisa Iya, gitu. iya. Oh, Banyak- bisa. harus Semua banyak bisa kata siasatnya. terpaksa, ya. Iya, betul. Iya, seperti yang selalu gue bilang kan, kita bisa tuh karena kita memang mau bisa Iya, iya. atau memang dipaksa keadaan. Iya. Dipaksa keadaan. 90% hidup sih dipaksa keadaan. betul. Jadi sebenarnya kita bisa. Bisa. Ya seru banget lah. Jadi jangan lupa di tonton terus ya Pot Bunganya. Terima kasih Ibu Nevi Terima kasih Bu Tanti, telah Bu hadir. Tasya. Terima kasih juga Ibu Lingkungan Hidup kita, Duta Lingkungan Hidup. Duta Lingkungan Hidup, iya benar. Betul. Ya kan? Terima kasih, Itu Mbak. terima kasih ya udah datang. Terima kasih. Udah mau meluangkan ngobrol. waktu. Gitu aja ya, jangan lupa ditonton terus. See you next time. Bye.